Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa muncul menemani suasana cantik Anda semua, tentunya di radio Arta FM Seri. Pada kesempatan kali ini, 24 Agustus 2020, saya akan membacakan sebuah kisah nyata dari seorang pemuda daerah dari Banyuwangi sampai menetap di negara coklat Switzerland. Untuk kalian semua yang kisah nyatanya mau dibacakan di radio Arta FM Suri ini, silakan DM saya di Instagram saya yang telah dicantumkan dalam video ini. Story of my life. Halo, perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi. Nama panggilanku Eko, Wahyu, dan lebih populer dengan Opleh. Aku terlahir dari keluarga Jawa yang sederhana, lahir dan besar di sebuah perkampungan di Jawa Timur, yaitu Kota Genteng. Aku memiliki kakak perempuan dan kedua orang tua. Ya, aku sangatlah beruntung bisa memiliki mereka di hidupku dan semua kisahku untuk mencari arti kehidupan. Semua ini dimulai ketika aku kelas umur 16 tahun, ketika aku masih bersekolah SMP kelas 2. Waktu itu aku melihat dan merasakan betapa sulit mencari sesuap nasi dan semangat yang selalu membara untuk tetap bisa bertahan hidup. Mereka adalah kedua orang tuaku. Dari merekalah aku memiliki sebuah mimpi. Mimpi untuk merubah hidup, sebuah mimpi yang bisa bermanfaat untuk sesama. Pada umur 16 tahun, aku memutuskan untuk berhenti sekolah dan memulai untuk belajar mandiri dan membantu keluarga. Pada umur tersebut, aku bekerja di sebuah percetakan. Di sanalah aku belajar hal-hal yang belum pernah aku ketahui. Hal yang tak pernah terlupakan, yaitu mendapatkan uang sendiri dari hasil kerja kerasku. Waktu demi waktu berlalu, aku bekerja dari perusahaan satu ke perusahaan lain, mencari pengalaman dan pengetahuan untuk bisa memiliki perusahaan sendiri. Rasa iri hati itu pasti ada ketika aku melihat teman sekolahku melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi aku harus kuat karena aku masih memiliki sebuah mimpi yang harus ku tepati. Pada umur 20 tahun, aku memiliki komputer pertamaku. Disinilah aku belajar banyak tentang internet. Dari internet, aku bisa belajar banyak hal yang ingin aku ketahui. Dan di internetlah aku tertarik untuk belajar bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Pada proses aku belajar, banyak sekali teman-teman dari belahan dunia. Aku senang belajar sesuatu yang baru dan bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang dari belahan dunia. Dari situ, aku mempunyai ide untuk menjadi seorang pemandu wisata di Banyuwangi. Dengan bermodalkan bahasa Inggris yang sederhana, aku bertekad untuk mengenalkan tanah kelahiranku Banyuwangi ke belahan dunia. Aku senang karena saat itu ideku berjalan dengan baik dan aku belajar begitu banyak hal dari orang-orang yang datang berlibur ke Banyuwangi. Suatu hari, aku bertemu dengan salah satu orang yang sangat baik
dan dia menjadi teman karibku saat itu hingga saat ini dari negara Switzerland. 3 tahun berlalu, aku berumur 23 tahun. Dan di umur 23 tahun, aku memiliki sebuah kantor dan perusahaan sendiri. Perusahaan percetakan yang aku beri nama Ryoko, yang artinya sang petualang. Namun, aku tak cukup lama memiliki perusahaan tersebut karena aku ingin pergi ke negara lain, yaitu negara Switzerland. Dengan pendidikan yang terbatas, aku jujur tidak tahu apa itu Switzerland dan apa itu Swiss. Tapi bagaimanapun, aku memutuskan untuk pergi ke sana dengan tujuan belajar sesuatu dan belajar arti dari kehidupan. Dengan bermodalkan uang yang pas-pasan, aku jual semua peralatan di perusahaan dan hewan-hewan ternakku demi sebuah yang ingin aku ketahui dan sesuatu yang bergejolak di dalam hatiku. Setelah 2 tahun aku memiliki perusahaan tersebut, aku pergi ke negara Switzerland ketika aku berumur 25 tahun. Dan di negara Switzerland lah aku bertemu dengan banyak hal dan sesuatu yang merubah hidupku. Pertemanan, percintaan, kehidupan, lingkungan, pekerjaan, dan semua hal-hal yang sangat baru buatku. Beruntung, mungkin itu kata yang tepat untuk aku. Sebelum aku terbang ke angkasa dengan besi baja menuju negara Switzerland, beruntung aku memiliki kedua orang tua yang memberiku pilihan hidup dengan caraku sendiri. Aku juga beruntung memiliki orang-orang hebat di hidupku. Ketika aku berumur 16 tahun dan di hari pertama bekerja, aku bertemu dengan orang-orang yang mau menerima dan mau mengajariku untuk bekerja mandiri. Dari merekalah aku mendapatkan julukan nama Opleh. Setelah 1 bulan aku bekerja, itu artinya aku mendapatkan gaji pertamaku, yaitu 500.000 rupiah per bulan. Dan di momen itu aku sangat bahagia. Aku bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa memberikan uang kepada orang tuaku. Ayahku dahulu adalah seorang tukang bangunan rumah dan tukang becak. Ibuku dahulu adalah seorang penjual minuman dingin dan makanan ringan. Kakakku adalah seorang pegawai baju di sebuah pasar. Mulai dari kecil, aku sangat senang sekali menabung. Bagiku, menabung adalah bagian terpenting dari hidup. Dan menabung, aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Dari situ, aku bisa membelikan baju untuk orang tuaku, aku bisa membeli sepeda motor, aku bisa membeli komputer, aku bisa membeli pakaian, dan aku bisa berpergian kemanapun aku mau. Dan aku bisa menolong sesama manusia. Ya, dari menabung dan bekerja keras, aku bisa memiliki sebuah harapan dan impian. Dari menabung, aku belajar tentang kesetiaan dan kesabaran. Dahulu, aku bekerja dari perusahaan satu ke perusahaan lain dengan tujuan mencari sebuah pengalaman. Gaji ketika itu adalah bukan hal yang utama. Bagiku terpenting adalah bagaimana aku bisa bertahan hidup dan belajar tentang hidup. Dan pada akhirnya aku bekerja di sebuah perusahaan besar di kotaku. Dari perusahaan tersebut, aku mengenal komputer dan mempunyai banyak teman. Aku sangat sering menginap di perusahaan ini dan jarang sekali pulang ke rumah dengan alasan di setiap malam aku belajar tentang komputer dan belajar tentang grafik desain di perusahaan ini. Setelah 6 bulan aku menabung dan jarang sekali pulang ke rumah, pada akhirnya aku bisa membeli sebuah komputer sendiri, komputer yang bisa aku pergunakan untuk menghemat waktu dan belajar
hal-hal yang ingin aku ketahui. Belajar tentang sesuatu yang selalu ada di hatiku, yaitu apa arti dari hidup. Apa itu hidup? Kawan-kawan semuanya, itulah sedikit kisah nyata dari seorang pemuda bernama Eko Wahyudi dari Genteng, Banyuwangi. Tentunya masih di Radio Arta FM Surih. Saya tunggu kisah-kisah nyata kalian, tentunya lewat DM Instagram yang ada di video ini. Ketemu lagi di kisah-kisah nyata yang akan saya bacakan tentunya di Radio Arta FM Surih. Bye-bye.